terkait bagaimana kemudian affirmative action 20% ini apakah kemudian bisa apa ya dilanjutkan gitu ya. Mungkin saya memberikan catatan ya beberapa. Yang pertama mungkin bisa juga ketika mengajukan GR nantinya itu memberikan syarat bahwa teman-teman muda ini yang kemudian bisa berkontestasi itu juga harus disertai dengan track record gitu ya, track record untuk bahwa pernah menjabat di organisasi ataupun pernah menjadi pemimpin organisasi. Jadi tidak hanya muda saja gitu, tapi mereka juga punya kapasitas untuk kemudian melakukan membuat kebijakan dan harapannya juga kebijakannya yang eh, mengakomodir kebutuhan-kebutuhan para pemuda misalkan untuk kebutuhan penyediaan lapangan kerja seperti itu ya. Dan juga setuju dengan Bung Ferry ya bahwa tadi ada minimal boleh dicalonkan itu harus harus menjadi kader selama tiga tahun misalkan seperti itu. Dan juga perlu ada signifikansi kenapa kemudian pemuda itu angkanya representasinya ada 20%. Kalau misalkan kita berkaca pada keterwakilan perempuan gitu ya, kenapa 30%? Ya karena ada kajian terkait hal tersebut bahwa kemudian kebijakan yang bisa berpengaruh itu ketika ada suara 30% di dalam pembuat kebijakan seperti itu. Dan perlu juga diingat bahwa perjuangan teman-teman perempuan gitu ya untuk kemudian menggolkan affirmative action 30% itu panjang gitu ya, enggak sekali langsung goal gitu ya. Kalau kita lihat dari sejarahnya saja terkait gelombang feminisme itu muncul di tahun 1900-an awal dan kalau di Indonesia sendiri affirmative action ini kemudian baru efektif ketika tahun 2004. Jadi bisa dibayangkan oleh kita gitu ya teman-teman, ketika mengajukan GR dan belum bisa kemudian dikabulkan gitu oleh MK, ya kita tidak perlu berkecil hati, kita perlu mencari peluang-peluang di tempat lain ataupun tetap di MK tapi dengan alasan-alasan yang kemudian bisa lebih meyakinkan seperti itu. Dan juga mungkin juga ada catatan bahwa apakah ketika dikabulkannya affirmative action 20% ini jangan-jangan ada masalah baru yaitu ketika peluang atau affirmative action ini dikabulkan nanti partai-partainya eh, apakah akan melanggengkan politik dinasti misalkan yang kemudian dicalonkan adalah anak-anak dari para politisi yang senior gitu. Itu kan juga jadi masalah baru saya rasa. Dan kita perlu kemudian untuk mencari solusi juga dari akses apa yang kita perjuangkan seperti itu.